Bab 151, Du Jiangxiong, mati. Tragis. Itu benar-benar tragis. Pertama, salah satu lengannya putus, sehingga kekuatannya berkurang drastis. Sekarang, tangannya yang tersisa juga hancur. Akan tetapi, para penonton bingung, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Hanya Du Jiangxiong sendiri yang tahu dengan jelas. Apa yang dipegangnya bukanlah gagang pedang sama sekali, tetapi sesuatu yang terasa seperti sepotong besi panas membara. Bang! Saat dia masih linglung, mencoba memahami apa yang telah terjadi, tinju Qin Yichen sudah tiba, membuatnya terpental. Saat ia terbang di udara, mata Du Jiangxiong masih dipenuhi kebingungan. Ia yakin bahwa ia telah mencengkeram gagang pedang itu. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tidak pernah mencoba mencuri wanitaku. Tiba-tiba, suara dingin Qin Yichen terdengar di telinganya. Pupil mata Du Jiangxiong membesar tajam, lalu dia melihat pemandangan yang membuat jiwanya bergetar. Qin Yichen memegang pedang roh, menusukkannya langsung ke dadanya. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, keluargaan tidak akan membiarkanmu lolos. Du Jiangxiong menjerit, ingin menghindar tetapi mendapati tubuhnya di luar kendalinya. Berani sekali kau, penjahat. Pada saat yang sama, terdengar teriakan marah dari bawah panggung. Sosok tua bangkit dan mendekat dengan cepat. Itu adalah ahli alam roh yang dibawa Du Jiangxiong. Sebelum orang itu tiba, angin telapak tangan sekuat gunung datang melolong, mengangkat ubin lantai arena dan menekan Qin Yichen. Huff! Qin Yichen mendengus dingin, kilatan niat membunuh melintas di matanya. Saat dia tertiup angin telapak tangan, pedang rohnya, yang membawa kehendaknya, langsung menembus dada Du Jiangxiong. Keduanya terbang ke arah berlawanan, keduanya menumpahkan darah. Namun, di sisi lain, Du Jiangxiong telah jatuh selamanya. Ia bahkan tidak bisa berteriak sekeras-kerasnya. Ia menatap kosong ke arah pemuda yang sedang berjuang untuk berdiri tidak jauh darinya, rasa tidak percaya masih terpancar di matanya yang terbelalak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Yichen benar-benar berani membunuhnya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di sini. Awalnya, ia memiliki masa depan yang cerah, tetapi karena keinginan egoisnya sendiri, ia telah membuang semuanya. Du Jiangxiong mati saat itu juga. Seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun mereka memiliki berbagai spekulasi, dan mungkin bahkan berpikir bahwa Qin Yichen mungkin akan menciptakan keajaiban yang mustahil, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qin Yichen akan berani membunuh Du Jiangxiong. Bagaimanapun, status Du Jiangxiong saat ini jauh dari kata biasa. Dia adalah murid pribadi seorang tetua dari keluarga milenium. Bahkan keluarga kerajaan Unicorn Surgawi pun terpaksa mengalah padanya, menoleransi berbagai tindakan keluarga Du. Ini menunjukkan bahwa bahkan keluarga kerajaan, cabang keluarga Lu, waspada terhadap status Du Jiangxiong. Namun, Luo Qingyu, Wang Hailin, dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Qin Yichen telah membunuh Du Jiangxiong, bagaimana mungkin keluargaan melepaskannya sekarang? Tetua alam roh menatap Du Jiangxiong yang kini terengah-engah, ekspresinya berubah-ubah. Dia hanyalah seorang pelayan tetua yang perkasa itu. Sekarang Du Jiangxiong telah meninggal, bagaimana mungkin nasibnya bisa lebih baik? Sialan! Ketika penatua alam roh memandang Qin Yichen, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wosh! Ekspresi Qin Yichen berubah saat dia memegang pedang roh di depannya, menahan tekanan dari tetua. Dia hanya berpikir untuk membunuh Du Jiangxiong, melupakan situasinya. Seorang ahli alam roh bukanlah seseorang yang bisa dia lawan saat ini. Kamu harus menemaninya sampai mati. Tetua alam roh mendekati Qin Yichen selangkah demi selangkah, auranya menekan ke bawah seperti gunung, langsung membuat Qin Yichen terpental dan batuk darah. Ketika dia berdiri lagi, wajah Qin Yichen sepucat kertas. Penatua, tolong selamatkan dia. Dari balik tembok tinggi, Lu Heze melompat turun sambil berteriak keras. Enyahlah. Tetua alam roh tidak menunjukkan rasa hormat, langsung mengirim Lu Heze terbang dengan serangan telapak tangan, darah menetes dari sudut mulutnya. Di bawah panggung, saudari Su ingin menyerbu namun ditahan dengan kuat oleh Ye Liangchen. Pada saat ini, jika mereka naik, mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi Qin Yichen dan tidak akan membantu sama sekali. Ini buruk, aku lupa meminta orang tua itu untuk ikut. Wajah Ye Liangchen juga muram. Sudah terlambat untuk pergi mencari bala bantuan sekarang. Kentut tua, jangan lupa, aku punya tempat di menara alkimia.
Menghadapi tekanan dari seorang ahli alam roh, Qin Yichen tetap tenang, berteriak dengan tegas. Mendengar ini, tetua alam roh terdiam sejenak. Tepat saat Qin Yichen hendak menghela napas lega, dia berkata dengan dingin, "Tidak masalah, aku akan menghancurkan manik-manik tubuh bela diri milikmu terlebih dahulu. Setelah kau disingkirkan dari menara alkimia, aku akan membunuhmu." Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Yichen langsung berubah. Meskipun bagi yang lain, seorang master alkimia yang manik-manik tubuh bela diri mereka hancur mungkin tidak tampak berarti, dan bahkan mungkin memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada alkimia dan mencapai prestasi yang lebih besar. Namun, bagi Qin Yichen, yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak dapat mengolah alkimia dan seni bela diri, dia akan tetap terhenti di puncak kehidupan sebelumnya, tidak dapat maju lebih jauh. Apakah dia akan mengikuti jejak kehidupan sebelumnya di kehidupan ini juga? Tidak, dia menolak melakukannya. Orang tua, jika kau berani menyentuhku, aku akan memusnahkan 10 generasimu. Qin Yichen berteriak dengan keras, tatapannya dingin. Kau pikir kau bisa? Tetua alam roh mencibir. Dia juga berasal dari keluargaan, meskipun dari cabang-cabang sampingan. Jadi, untuk 10 generasi yang dibicarakan Qin Yichen, bukankah itu termasuk keluargaan? Menurutnya, ini tidak diragukan lagi merupakan lelucon besar. Bagaimana jika kau menambahkan aku ke dalam persamaan? Saat suara dingin itu jatuh, semua orang di sekitar merasakan aura yang lebih dingin dari es menyebar ke seluruh dunia, bahkan membekukan energi Yuan di dalam tubuh mereka. Saat kata-kata itu diucapkan, Putri Linghan turun dari tembok tinggi. Dia melayang turun, gaunnya berkibar-kibar, bagaikan bidadari yang turun dari 9 surga. Keanggunannya tak tertandingi, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Seorang Grandmaster bela diri puncak tingkat ketiga. Merasakan aura yang terpancar dari tubuhnya, bahkan Lu Heze tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia hamil, putrinya hanya berada di alam martial Grandmaster tingkat pertama. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat ketiga dalam waktu yang begitu singkat? Sekalipun dia terbang, dia seharusnya tidak dapat terbang secepat ini. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini karena Putri Linghan memurnikan energi Yin yang telah tersimpan di meridiannya. Energi Yin itu telah tersimpan di tubuhnya selama lebih dari 10 tahun. Menerobos dua alam bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Semua orang gempar. Mereka yang masih memiliki fantasi di hati mereka juga sepenuhnya melepaskan pikiran itu. Hanya Linger kecil, yang berdiri di samping saudari Su, memiringkan kepalanya, mengedipkan matanya, menatap Putri Linghan, lalu ke Qin Yichen, seolah tengah memikirkan sesuatu. Kau pikir gadis kecil sepertimu bisa menghentikanku? Tetua alam roh itu sangat meremehkan, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia sebenarnya berpikir untuk membunuhnya. Di Provinsi Tengah, hubungan antara keluargaan dan keluarga Lu tidak baik. Jika keluarga Lu mendapatkan aset yang begitu kuat, itu tidak akan menjadi pertanda baik bagi keluargaan. Selain itu, dia dapat menggunakan ini untuk mendapatkan pahala dan menebus kegagalannya. Bab 152, Amarah Raksasa. Memikirkan hal ini, tetua alam roh dari keluargaan tiba-tiba meninggalkan Qin Yichen dan berbalik menyerang Lu Linghan. Tidak bagus. Raut wajah Qin Yichen berubah, dan dia langsung menghentakkan kakinya, sama sekali tidak menghiraukan luka-lukanya sendiri, mengerahkan teknik jatuh hingga batas maksimal saat dia menerjang ke arah tetua alam roh. Bang! Lu Linghan langsung terpental dan menabrak dinding istana kerajaan. Hehe, mati. Wajah tetua alam roh itu berubah, tampak sangat gembira dengan prospek membunuh orang pilihan surga yang luar biasa. Swiss. Tepat saat dia hendak menyerang lagi, sebuah energi tajam datang dari belakangnya. Orang Qin Yichen belum datang, tetapi pedang rohnya sudah datang. Hanya tipuan belaka. Tetua alam roh mendengus dingin dengan jijik, mengibaskan lengan bajunya untuk mengirim pedang roh terbang ke satu sisi, sementara lengan bajunya yang lain menyerang ke arah Lu Linghan. Bang! Saat lengan baju itu mendekatinya, Lu Linghan memejamkan matanya, dengan ekspresi sedih di matanya. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia tidak berdiri, mungkin dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Namun rasa sakit yang diharapkan tidak kunjung datang. Saat membuka matanya, Lu Linghan melihat sesosok tubuh perlahan jatuh di depannya. Itu Qin Yichen. Pupil mata Lu Linghan membesar tajam, dan dia pun jatuh ke dalam keadaan tak sadar sesaat. Pada saat ini,
dia hampir berhenti berpikir, pikirannya kosong sama sekali. Dalam penglihatannya, dalam pikirannya, senyuman yang diberikan Qin Yichen padanya saat dia terjatuh terputar berulang-ulang. Senyum itu terukir sangat dalam di hatinya. Tidak, teriakan putus asa keluar dari mulut Lu Linghan, begitu putus asa, begitu tak berdaya, begitu takut, teriakan itu menusuk hati setiap orang. Kemudian, aura yang lebih dingin dari musim dingin menyebar dari tubuhnya yang lembut. Rambutnya yang panjang terurai helai demi helai, matanya berubah menjadi warna abu-abu yang menakutkan, tanpa cahaya apapun. Begitu acuh tak acuh, begitu dingin sehingga sekilas saja membuat seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka akan membeku. Pakaiannya berkibar tertiup angin, menari bersamanya. Dia berdiri di sana seperti iblis dari neraka, begitu mengagumkan hingga membuat orang lain kesulitan bernapas. Auranya meningkat dengan cepat, seolah-olah menerobos suatu kendala. Udara di seluruh dunia tiba-tiba tampak mandek. Meskipun pinggangnya masih ramping dan kulitnya cerah, tubuhnya yang sama sekarang memancarkan api dingin yang sangat berbeda, seperti dendam seorang wanita raksasa, seperti kemarahan seorang bidadari. Niat membunuh dan aura pembunuh membuat orang lain menggigil tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Mata tetua alam roh menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan lebih dari itu, teror. Dia ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Mati. Suara dingin tanpa emosi keluar dari mulut Lu Linghan, seolah-olah mengumumkan hukuman matinya. Ruang di sekitarnya mulai memadat ke arah tetua alam roh. Ia merasa seakan-akan seluruh keberadaannya telah diceburkan ke dalam gudang es. Energi yuannya membeku, darahnya membeku, bahkan jiwanya pun membeku, mencegahnya untuk bereaksi sedikit pun. Saat angin dingin bertiup, ahli alam roh ini berhenti bernapas. Dia tetap berdiri di sana dalam posisi sebelumnya, tak bergerak, matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia, seorang ahli alam roh yang perkasa, telah meninggal di tempat yang begitu kecil. Setelah kematian tetua alam roh, mata Lu Linghan tidak menunjukkan kegembiraan, masih tak bernyawa dan sedih. Dua jejak air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh dan berubah menjadi butiran es yang menggelinding keluar arena. Ah, dingin sekali. Tiba-tiba, terdengar suara lemah. Suara yang familiar itu membuat Lu Linghan, yang tampak seperti iblis, gemetar. Dia menunduk dan melihat Qin Yichen, setengah berbaring di sana, memegangi dadanya dan meringis. Lu Linghan tampak linglung, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Hei, aku hampir mati kedinginan, dan kau masih linglung. Qin Yichen berbicara dengan susah payah, dan begitu dia berbicara, dia terbatuk dengan keras, memuntahkan gumpalan darah kotor. Oh. Lu Linghan tampaknya akhirnya bereaksi. Saat warna matanya kembali normal, cuaca musim dingin berangsur-angsur menghangat, dan dia berubah dari seorang iblis kembali menjadi orang normal. Melihat Lu Linghan yang tampak kebingungan, mata Qin Yichen pun berkilat terkejut, sepertinya dia sudah menguasai bagian awal dari teknik tubuh abadi kegelapan yang mendalam. Hanya orang-orang di zamannya yang tahu betapa hebatnya teknik tubuh abadi kegelapan yang mendalam itu. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak menyangka kultivasi Lu Linghan akan berkembang begitu lancar. Tidak semua orang yang terlahir dengan Yin Meridian dapat berhasil mengolah teknik tubuh abadi kegelapan mendalam ini. Diperlukan kecocokan, dan Lu Linghan memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengannya. Pil, botol putih. Qin Yichen mengingatkannya. Lu Linghan dengan panik mencari-cari tubuhnya, tanpa sengaja menyentuh lukanya beberapa kali, menyebabkan Qin Yichen menghirup udara dingin karena kesakitan. Setelah meminum pil penyembuh yang dibuat khusus, Qin Yichen akhirnya merasa rileks, setengah berbaring dalam pelukan Lu Linghan, menikmati kehangatan yang lembut. Di sekitar arena, suasananya sunyi yang menakutkan. Seorang ahli alam roh benar-benar telah meninggal. Bagi mereka, itu adalah eksistensi yang paling utama. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Linghan di samping Qin Yichen, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Semua ini menunjukkan bahwa putri sulung mereka, Lu Linghan, telah menembus penghalang antara Grandmaster bela diri dan alam roh, menjadi ahli tertinggi di dinasti tersebut. Lu Heze, yang menderita luka ringan, juga terlalu terkejut untuk berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putrinya telah menyembunyikan kekuatan yang begitu besar. Bahkan sebelum terobosannya, Lu Linghan sudah sebanding dengannya. Hehe, Lu Heze tertawa getir. Ternyata selama ini dia seperti katak di dalam sumur,
pandangannya terbatas pada dinasti, mengabaikan dunia luar yang lebih luas. Ibu, Linger kecil entah bagaimana telah meninggalkan sisi saudari Su dan datang ke arena, terhuyung-huyung ke arah Lu Linghan. Melihat gadis kecil bermata cerah di depannya, Qin Yichen hampir berhenti berpikir, matanya melebar tak terbatas. Bukankah ini berarti, Linger kecil bukanlah putri tidak sah tua Lu Heze, tapi, anakku sendiri. Dia memandang Linger kecil, lalu ke Lu Linghan yang tampak malu atau sungkan, pikirannya seperti mengalami hubungan arus pendek. Apa ini? Apakah aku telah menjadi seorang ayah dengan ceroboh? Surga, sungguh binatang buas. Sudah punya putri sebesar ini. Ye Liangchen melolong keras, menangis tentang ketidakadilan surga. Qin Yichen bahkan belum berusia 17 tahun, dia punya gadis kecil ini, yang sudah berusia 3 atau 4 tahun. Ini berarti Qin Yichen telah melakukannya dengan putri ketika dia baru berusia 13 tahun. Kalau dia bukan binatang, apa itu? Segera tutup kota kerajaan. Jangan biarkan satu pun dari keluarga Du melarikan diri. Di sisi lain, Lu Heze dengan cepat mengeluarkan serangkaian perintah. Semua orang tahu bahwa dengan jatuhnya Du Jiangxiong, keluarga Du di dinasti Unicorn Surgawi tidak akan ada lagi. Bab 153, Ketenaran mengguncang dinasti Unicorn Surgawi. Acara pemilihan suami putri telah berakhir beberapa lama lalu. Namun, beberapa masalah terus menyebar dan menjadi semakin panas. Misalnya, kisah Qin Yichen dan putri sulung Lu Linghan dibesar-besarkan tanpa henti, menjadi topik diskusi yang antusias. Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi ceritanya adalah bahwa Qin Yichen awalnya hanyalah seorang pengawal kecil di sisi putri Lu Linghan. Setelah mereka jatuh cinta, Lu Heze memisahkan mereka secara paksa. Akibatnya, Qin Yichen bekerja keras untuk meningkatkan dirinya, tidak hanya memenangkan kompetisi alkimia tetapi juga membunuh saingan cintanya Du Jiangxiong, akhirnya bersatu kembali dengan cinta sejatinya. Ada berbagai versi lain, hampir semuanya menggambarkan kebangkitan Qin Yichen dari ketidakjelasan. Fakta-faktanya mungkin telah diputarbalikkan tetapi hal ini telah menginspirasi banyak orang. Sejak saat itu, Qin Yichen tidak hanya menjadi objek kasih sayang para gadis muda di dinasti Unicorn Surgawi, tetapi juga menjadi idola dan tujuan bagi semua generasi muda. Dia bukan hanya seorang ahli alkimia, tetapi juga seorang jenius seni bela diri. Baik dalam dao alkimia maupun dao seni bela diri, bakatnya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Di dinasti Unicorn Surgawi, Qin Yichen secara alami menjadi simbol keajaiban. Banyak yang bahkan menyatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Qin Yichen. Misalnya, sebelum kompetisi alkimia, siapa yang bisa menebak bahwa Qin Yichen, yang mengenakan jubah alkemis biasa, akan memenangkan kejuaraan. Misalnya, pada hari memilih suami, siapa yang mengira Qin Yichen akan cocok dengan Du Jiangxiong yang terkemuka. Di dalam istana kerajaan, Qin Yichen dan Little Linger saling berhadapan, menatap mata ke mata. Keduanya tidak berbicara. Lu Linghan berdiri di sampingnya, membuka mulutnya namun tidak dapat berkata apa-apa. Apakah dia benar-benar putriku? Apakah dia benar-benar ayahku? Orang dewasa dan anak itu hampir bersamaan menoleh untuk bertanya padanya. Ya, Lu Linghan mengangguk. Jadi kau ayahku. Linger kecil memiringkan kepalanya, menatap Qin Yichen, matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. Ini, tidak masuk akal. Mata Qin Yichen penuh dengan kebingungan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, tampak merenungkan sesuatu. Belum setengah tahun sejak kembali dari pegunungan Black Demon. Bagaimana aku bisa punya anak perempuan berusia 3 atau 4 tahun? Namun, saat tatapannya jatuh pada pakaian berwarna-warni milik Little Linger, dia tiba-tiba merasa pakaian itu tampak familiar. Bukankah ini pakaian wanita yang kuambil dari peti mati misterius itu? Meskipun terlihat jauh lebih kecil, pola dan beberapa simbol aneh di atasnya membuat pupil matanya membesar. Mungkinkah? Seolah memikirkan kemungkinan, Qin Yichen mengulurkan tangan dan memegang salah satu tangan Little Linger. Dia memejamkan matanya sedikit, seolah merasakan sesuatu. Setelah energi spiritualnya menyelidiki, alis Qin Yichen sedikit berkerut. Itu normal, tidak ada yang aneh. Tetapi jika Linger hanyalah anak biasa, mengapa hal seperti itu terjadi padanya? Qin Yichen tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Tentu saja, dia tidak berhasil melihat bahwa di dalam dantian Little Linger, yang tersembunyi dalam kabut, terdapat simbol misterius yang memancarkan aura primordial.
Jika dia melihat lebih teliti, dia akan menemukan bahwa simbol itu bahkan memiliki beberapa kemiripan dengan mutiara roh langit dan bumi di dalam dantiannya sendiri. Tubuh Qin Yichen adalah seekor naga sementara tubuh Little Linger adalah tubuh manusia dengan ekor ular. Qin Yichen tidak menyelidiki lebih dalam. Karena dia adalah putrinya, dia memiliki tanggung jawab untuk melindunginya dan merawatnya. Tak lama kemudian, tubuhnya kembali normal. Beruntung tubuhnya telah dibersihkan oleh susu roh berusia 1000 tahun. Kalau tidak, serangan lengan tetua alam roh pasti akan menghancurkan dadanya. Meski begitu, lebih dari separuh tulang rusuknya patah. Qin Yichen telah membuat sendiri beberapa pil penambah tulang. Hanya dalam 2 hari, dia mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan. Keluarga kerajaan juga mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Lu Heze, tentu saja, 10.000 kali lebih puas dengan Qin Yichen sebagai menantunya. Berita itu diumumkan ke seluruh dinasti, dan para bangsawan serta pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran dengan bersemangat mempersiapkan hadiah mereka, berharap dapat memberikan hadiah yang berharga di pesta pernikahan itu untuk meninggalkan kesan yang baik pada pasangan itu. Semua orang tahu bahwa pencapaian masa depan Qin Yichen dan Lu Linghan berada di luar imajinasi mereka. Berita pernikahan mereka menyebar, menghancurkan hati banyak pemuda yang mengagumi Lu Linghan. Namun, ketika mereka memikirkan keunggulan Qin Yichen, para pemuda ini hanya bisa mundur dengan kecewa. Adapun Qin Yichen, itu bukan masalah besar. Di benua ini, adalah hal yang normal bagi orang-orang berkuasa untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Namun, penyebutan tentang pernikahan itu mengingatkan Qin Yichen pada orang tuanya yang masih berada di kota Spreading Cloud, jadi dia memutuskan untuk pergi membawa mereka. Berita itu, tentu saja, dengan cepat menyebar kembali ke Spreading Cloud City. Kota awan tersebar, dengan 3 keluarga besar yang bekerja sama, kota itu secara alami berada dalam kondisi yang berkembang pesat. Beberapa hari yang lalu, ketika berita tentang Qin Yichen yang memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia menyebar kembali, hal itu telah menimbulkan kehebohan. Orang tua Qin Yichen yang selama ini tinggal di keluarga Li, tentu saja menjadi incaran semua pihak. Banyak sekali orang yang membawa putri mereka untuk melamar, jika tidak ada yang lain, bahkan menjadi pembantu di sisi Qin Yichen pun akan lebih baik. Hal ini menyebabkan Qin Haoran dan Du Binglan tidak menikmati satu hari pun kedamaian. Tentu saja, Du Binglan senang mendengar orang-orang memuji putranya setiap hari. Ini adalah kebanggaan sebagai orang tua. Anakku memang pintar sejak dia kecil, begitulah yang dikatakan Du Binglan. Ada yang gembira, ada pula yang khawatir. Misalnya, Lin Miaohan, Li Lingyan, dan Liu Qionger. Karena ada juga berita bahwa Qin Yichen berpartisipasi dalam pemilihan suami putri, dan telah menyinggung Du Jiangxiong, pemimpin 3 keajaiban luar biasa di kota kerajaan. Mengatakan mereka tidak dendam adalah sebuah kebohongan. Pada hari ini, sekelompok prajurit mengenakan baju zirah pesta memasuki Spreading Cloud City. Siapapun yang mengetahuinya akan mengenali bahwa mereka semua adalah pengawal keluarga kerajaan. Sejak para pengawal keluarga kerajaan ini memasuki kota, mereka menarik perhatian banyak penonton, yang sebagian besar memilih untuk mengikuti, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Prosesi seperti itu jelas tidak biasa. Prosesi itu akhirnya berhenti di gerbang keluarga Li. Li Yuanfei, yang mengetahui keributan di luar, telah datang ke gerbang terlebih dahulu, dan kebetulan melihat Qin Yichen keluar dari kereta paling mewah di tengah. Matanya langsung berbinar. Sekarang, status Qin Yichen berbeda. Faktanya, di seluruh dinasti Unicorn Surgawi, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Paman Li. Yang paling mengejutkan Li Yuanfei adalah sikap Qin Yichen terhadapnya sama sekali tidak berubah, masih memperlakukannya sebagai tetua. Bagus. Bagus, masuklah. Mari kita bicara di dalam. Senyum di wajah Li Yuanfei secara alami semakin lebar saat dia menyambut Qin Yichen masuk. Segera setelah itu, Lin Huarong dan Ye Hongyun, setelah mendengar berita itu, juga bergegas ke keluarga Li. Bertemu lagi tentu saja menimbulkan desahan emosi. Meskipun Qin Yichen sekarang menjadi pusat perhatian, mereka tahu betapa sulitnya hal ini dicapai. Pertama, Qin Yichen tidak memiliki latar belakang dan pergi ke kota kerajaan sendirian, yang merupakan hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Jika keluarga Du mengetahuinya, dia mungkin telah dibunuh. Perairan keruh di kota kerajaan bukanlah sesuatu yang berani dijelajahi oleh orang biasa. Bab 154,
mengikuti kata hati. Prestasi Qin Yichen bukanlah sesuatu yang bisa membuat orang lain iri. Tanpa kemampuan itu, dia tidak akan pernah mencapai ketinggian saat ini. Keluarga Du adalah raksasa, apalagi Du Jiangxiong. Orang biasa pasti sudah hancur menjadi debu sejak lama. Oleh karena itu, Lin Huarong, Li Yuanfei, dan Ye Hongyun tidak iri dengan prestasi Qin Yichen, mereka hanya mengaguminya. Setelah mendesah penuh emosi, Qin Yichen juga berbicara tentang kamar dagang Soaring Joy. Sekarang, ketiga keluarga besar juga mulai terhubung dengan kamar dagang Soaring Joy. Hanya masalah waktu sebelum mereka membentuk aliansi bisnis sejati, dan hanya masalah waktu sebelum mereka berkembang melampaui dinasti Unicorn Surgawi. Ini adalah hal-hal yang sulit mereka capai dalam seumur hidup, dan situasi saat ini tampak seperti mimpi bagi mereka, sangat tidak nyata. Namun, semua ini adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Karena mereka telah bersedia mengambil risiko itu untuk Qin Yichen sebelumnya, tidak mengkhianatinya, dan hanya berdiri teguh di sisinya. Jika tidak, kejayaan hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Terutama Ye Hongyun yang sangat berterima kasih. Dia juga mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan keluarga Ye kepada Ye Liangchen. Setelah mendiskusikan beberapa rencana, Qin Yichen berdiri dan berjalan menuju kediaman orang tuanya. Lin Huarong dan yang lainnya tentu saja memahami perasaannya. Sungguh suatu berkah. Li Yuanfei menghela napas sambil melihat ke belakang. Lin Huarong dan Ye Hongyun juga mengangguk setuju. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua ini sebenarnya adalah karma baik yang telah mereka kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Perbuatan baik tentu akan mendatangkan pahala yang baik. Di halaman kecil, selain Qin Haoran dan Du Binglan, Lin Aotian juga hadir. Yang mengejutkan Qin Yichen, tidak hanya Lin Miaohan dan Li Lingyan yang ada di sana, tetapi Liu Qionger juga hadir. Begitu Qin Yichen masuk, dia menjadi pusat perhatian. Setelah masuk, Qin Yichen pertama-tama datang ke hadapan orang tuanya, dengan hormat berlutut di tanah, putra ini telah membuat ayah dan ibunya khawatir. Ia tahu betul betapa cemasnya orang tuanya tentang perjalanannya ke kota kerajaan. Mungkin mereka tidak tidur nyenyak sejak ia pergi. Dengan kalimat sederhana ini, mata Qin Haoran dan Du Binglan memerah. Meskipun mereka tersenyum sepanjang hari, hanya mereka yang tahu betapa khawatirnya mereka. Sekarang, melihat putra mereka kembali dengan selamat, hati mereka yang cemas akhirnya bisa tenang. Anak baik, bangun. Qin Haoran menahan kegembiraannya dan membantu Qin Yichen berdiri. Paman Lin. Qin Yichen membungkuk pada Lin Aotian. Kau benar-benar telah mencapai sesuatu. Lin Aotian menepuk bahunya, nadanya cukup emosional. Siapa yang dapat meramalkan bahwa asisten alkemis kecil dari ruang alkimia akan mencapai begitu banyak hal dalam sekejap mata? Jika bukan karena Paman Lin, bagaimana mungkin Yichen bisa seperti sekarang ini? Ucapan ini keluar dari lubuk hati Qin Yichen. Jika Lin Aotian tidak mengizinkannya masuk ke ruang alkimia saat itu, mungkin dia tidak akan pernah bersentuhan dengan dao alkimia seumur hidupnya. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan menjalani kehidupan yang pas-pasan. Mengingat bakat seni bela dirinya yang buruk, dia tidak akan pernah punya hari untuk menonjol. Hari ini adalah hari paling santai bagi Qin Yichen, dan juga hari paling bahagianya. Melihat senyum di wajah orang tuanya, ia merasa bahwa ini adalah pencapaiannya yang terbesar. Kalau saja keluargaan tidak menekan hatinya bagai gunung, dia pasti ingin menghabiskan seluruh hidupnya di sisi orang tuanya. Sayangnya ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Menara alkimia. Qin Yichen bertekad untuk pergi ke sana. Meskipun keadaan tampak tenang sekarang, itu karena dia memiliki tempat di menara alkimia, jadi keluargaan tidak bergerak melawannya. Begitu ujian yang ditetapkan oleh menara alkimia selesai, jika dia tidak dipilih oleh mereka, apa yang menantinya akan menjadi bencana besar, yang sama sekali tidak akan dapat dia lawan. Tentu saja dia tidak khawatir memasuki menara alkimia. Jika dia, seorang suci alkimia, bahkan tidak bisa memasuki menara alkimia, dia akan benar-benar kehilangan muka. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Sepertinya aku harus mengunjungi tempat itu sebelum pergi ke menara alkimia. Memikirkan keberadaan suatu tempat tertentu, Qin Yichen bahkan merasakan beberapa antisipasi. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Malam pun tiba. 3 wanita bersandar pada pohon yang sama, kadang menatap langit berbintang, menundukkan kepala, atau menatap ke kejauhan. Suasananya sunyi sekali. Tak seorang pun berbicara,
tetapi mereka semua tampak sedang memikirkan sesuatu. Lin Miaohan mendesah pelan, wajah cantiknya penuh kekecewaan. Memikirkan apa yang dikatakannya saat dia berangkat ke kota kerajaan, perasaannya menjadi makin rumit. Mungkin itu adalah kata-kata yang tidak disengaja. Meskipun dia tahu itu mungkin terjadi, dia tetap menyimpannya dalam hati. Dia bahkan menantikannya, namun mungkin dia terlalu banyak berpikir. Sosok yang sekarang dia miliki bukan lagi asisten alkemis kecil yang biasa mengikutinya kemana-mana. Mengingat ketakutannya terhadapnya saat itu, ketergantungannya padanya, ketertarikan rahasianya, lengkungan indah muncul di sudut bibir Lin Miaohan. Nah, apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Tepat saat ketiganya asyik dengan pikiran mereka, sebuah suara bercanda terdengar, menyebabkan mereka mengalihkan pandangan. Itu adalah Qin Yichen. Dia memiliki senyum nakal di wajahnya, matanya tampak tertuju pada sosok anggun mereka saat dia mengamati mereka, membuat mereka melotot padanya serempak, wajah cantik mereka menunjukkan sedikit celaan. Orang ini, sudah berapa lama dia pergi, dan dia sudah diam-diam menikahi seorang putri. Tapi Qin Yichen menikmati pemandangan itu. Ketiga wanita di hadapannya bagaikan bunga anggrek, bunga bambu, dan bunga krisan yang masing-masing punya daya tariknya sendiri. Kecantikan lembut Lin Miaohan kemungkinan besar membangkitkan kelembutan seorang pria dan kenangan terindah di lubuk hatinya. Sifat liar Lilingyan kemungkinan besar akan membangkitkan hasrat seorang pria untuk menaklukkan. Dan kesejukan Liu Qionger membuat orang ingin melihat senyumnya setelah gunung es mencair. Dalam kehidupan ini, Qin Yichen telah memutuskan untuk mengikuti kata hatinya, tetapi dia tidak menyangka akan menanggung begitu banyak hutang percintaan. Sebelum kembali ke Spreading Cloud City, Qin Yichen telah mempertimbangkan berbagai cara untuk menangani situasi tersebut, tetapi ketika dia melihat ketiga wanita itu sedang menunggunya, hal itu membangkitkan sebuah kenangan yang mendalam di dalam hatinya. Ada pula seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi di generasinya. Demi dia telah menyerahkan segalanya. Namun, dia, yang terobsesi dengan dao alkimia saat itu, tidak dapat melihat pengorbanannya. Pada akhirnya, yang ada hanyalah kuburan yang sepi, sunyi dan terlantar. Mereka yang punya perasaan selalu terluka oleh mereka yang tidak punya perasaan. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berperasaan. Sejak awal, Qin Yichen telah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berperasaan itu lagi. Jika ada kesempatan, dia tidak akan mengecewakan mereka. Jadi, dia akan mengikuti takdir. Dia mengesampingkan pidato yang telah dipersiapkannya. Berbaring di atas rumput, mengunyah sehelai rumput, dengan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya, dia menyipitkan mata ke arah tiga sosok cantik di hadapannya dan menyadari bahwa tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada ini. Melihat sikap Qin Yichen yang acuh tak acuh, ketiga wanita itu, entah marah atau kesal, sengaja mengabaikannya dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri, hubungan mereka pun menjadi makin akrab. Ya, mereka harus bersatu untuk melawan anak nakal ini. Bab 155, Masa Lalu Keluarga Qin. Pulang ke rumah dengan penuh kemenangan, Qin Yichen tidak diragukan lagi menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota Spreading Cloud. Mereka semua melihatnya sebagai kebanggaan kota mereka. Bahkan, hal itu memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka keluar dan berbicara dengan orang lain, orang-orang ini secara umum merasa lebih percaya diri. Terutama bagi mereka di kota Spreading Cloud yang secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Qin Yichen. Hal itu menjadi sumber kebanggaan bagi mereka untuk dibanggakan. Namun, Qin Yichen tidak tinggal lama di kota awan tersebar sebelum membawa orang tuanya ke kota kerajaan. Dia juga berencana membawa Liu Qionger, Li Lingyan, dan Lin Miaohan ke perkumpulan alkimia kota kerajaan. Liu Qionger dan Li Lingyan tidak diragukan lagi memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun Lin Miaohan terlambat memulai, dia menerima banyak bimbingan dari Qin Yichen dan berhasil mengejar ketertinggalannya dengan sangat baik, menunjukkan bakat yang tidak kalah dari dua orang lainnya. Jadi, ketiga wanita itu menemani mereka dalam perjalanan menuju kota kerajaan. Qin Yichen yang malang mengira dia akan mampu merangkul mereka di kedua sisi sepanjang jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketiga wanita itu tampaknya telah bersatu, tidak memberinya keuntungan apapun. Bahkan Lin Miaohan yang biasanya lembut sering memutar matanya ke arahnya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berpegangan tangan, apalagi melakukan sesuatu yang lebih intim. Ketika memikirkannya, Qin Yichen merasa kasihan. Di kehidupan sebelumnya,
dia sendirian dan tidak pernah merasakan cinta. Di kehidupan ini, dia bahkan secara tak terduga memiliki seorang putri, namun dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya berciuman. Satu-satunya hal yang dapat dia tunjukkan adalah dua garis air mata saat sendirian. Di sisi lain, ketiga wanita itu menunjukkan sisi lembut dan perhatian mereka di depan para tetua, Qin Haoran dan Du Binglan, membuat kedua tetua itu bahagia sepanjang hari. Setelah tiba di kota kerajaan dan mengalami kecemburuan wanita secara langsung, Qin Yichen tidak berani membawa mereka langsung ke kamar dagang Soaring Joy. Sebaliknya, ia terlebih dahulu pergi ke Serikat Alkimia. Sepanjang jalan, dengan bimbingannya, pencapaian energi spiritual dan teknik alkimia ketiga wanita itu menjadi sangat mahir dan canggih. Bahkan Guru Guye memuji mereka, membuat masuknya mereka ke dalam persekutuan alkimia menjadi mudah. Setelah menenangkan ketiga wanita itu, barulah Qin Yichen berani membawa orang tuanya ke kamar dagang Soaring Joy. Di kamar dagang, Su Ruyan dan Su Xin keluar untuk menyambut mereka. Kedua saudari itu secantik bunga, terutama Su Ruyan yang sangat memukau, pesonanya sebanding dengan wanita-wanita cantik terhebat. Melihat kedua saudari itu, wajah Qin Haoran tampak aneh saat dia melirik putranya yang malu-malu, sementara ibunya melotot ke arahnya. Meski begitu, mereka tetap menyambutnya dengan gembira. Ibu mana yang tidak berharap putranya disukai para wanita? Terlebih lagi, mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi dengan keanggunan yang meredupkan bulan dan mempermalukan bunga-bunga. Apa yang dikhawatirkan Qin Yichen tidak terjadi. Su Xin berperilaku cukup baik di depan para tetua, dan didikan Su Ruyan bahkan lebih mengesankan, lembut dan menawan, memikat semua orang yang melihatnya. Pada hari-hari berikutnya, seluruh kota Unicorn Surgawi tenggelam dalam lautan kegembiraan. Keluarga kerajaan juga secara aktif mempersiapkan pernikahan Qin Yichen dan Lu Linghan, hanya menunggu tanggal yang baik. Kamar dagang Soaring Joy juga bekerja sama dengan aliansi bisnis Heavenly Unicorn. Ye Liangchen juga berkembang pesat di bidang ini. Dengan dirilisnya berbagai obat baru, kamar dagang Soaring Joy menjadi sangat populer. Meskipun mereka telah menimbun banyak pil-pil itu ludes dalam waktu 1 hari. Setelah beberapa hari, bahkan Ye Liangchen yang hebat pun kehilangan berat badannya. Namun, selama beberapa hari di kota kerajaan, Qin Haoran tampaknya tidak tenang. Dia sering menghela napas dan tampak penuh kekhawatiran. Ia sering mondar-mandir antara kamar dan lorong, tampaknya ingin keluar jalan-jalan, tetapi setiap kali ia kembali lagi ke kamar. Du Binglan melihat semua ini. Jika kau ingin kembali, pergilah saja. Sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan jika lelaki tua itu marah padamu saat itu, seharusnya kemarahannya sudah mereda sekarang. Du Binglan datang ke sisi Qin Haoran saat dia kembali lagi, berbicara dengan lembut. Ayahku memang pemarah sekali. Mendengar perkataan istrinya, Qin Haoran menatapnya, akhirnya menghela napas, ekspresinya rumit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Haoran bukan berasal dari kota Jade Creek. Ia mengalami masa-masa sulit dan pindah ke kota Jade Creek, untungnya ia dirawat oleh Lin Aotian, yang memberinya tempat tinggal yang stabil. Faktanya, dia berasal dari garis keturunan langsung keluarga Qin, keluarga tingkat ketiga di kota kerajaan. Saat itu, keluarga Qin memiliki kesempatan untuk naik menjadi keluarga tingkat kedua atau bahkan keluarga tingkat pertama di kota kerajaan. Karena Qin Haoran telah menyelamatkan seorang wanita selama salah satu petualangannya di luar, dan wanita itu adalah putri Perdana Menteri saat ini. Karena kejadian itu, wanita itu diam-diam menaruh hati pada Qin Haoran. Awalnya, keluarga Qin bisa saja naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan Perdana Menteri. Namun, Qin Haoran tidak memiliki perasaan romantis pada wanita itu, dan sebaliknya, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Du Binglan. Saat itu, Du Binglan sedang dalam kondisi menyedihkan, setelah sampai di gerbang kota kerajaan tempat ia bertemu Qin Haoran. Keduanya bisa dikatakan telah jatuh cinta pada pandangan pertama dan bersumpah untuk menghabiskan hidup mereka bersama. Tindakan Qin Haoran tentu saja membuat Perdana Menteri marah. Dan patriark keluarga Qin saat itu, Qin Baihe, dalam kemarahan, mengusir Qin Haoran, tuan muda, dari keluarga Qin. Sekarang putra kita telah mencapai kesuksesan seperti itu, kamu masih tidak berani kembali. Seolah mengingat masa lalu, setiap kali Du Binglan memikirkan Qin Haoran yang melindunginya saat itu, matanya dipenuhi dengan rasa manis yang tak terpisahkan. Mendengar Du Binglan menyebut Qin Yichen, mata Qin Haoran dipenuhi rasa bangga,
dan wajahnya menunjukkan rasa percaya diri yang lebih besar. Dulu, kalau saja dia tidak bersikeras menikahi Du Binglan, dari manakah putra yang baik ini akan datang? Sekarang putranya telah mencapai keberhasilan seperti itu dan membawa kemuliaan bagi leluhur mereka, apa yang perlu ditakutkan? Kali ini, Yi Chen akan menikahi sang putri, dan keluarga kita bahkan tidak memiliki seorang tetua pun yang hadir. Aku khawatir itu tidak akan terlihat baik untuk Yi Chen, melihat bahwa Qin Haoran telah tersentuh oleh kata-katanya. Du Binglan menambahkan kalimat lain, membuatnya semakin bertekad. Setelah berpikir sejenak, Qin Haoran menggertakkan giginya, mengumpulkan keberaniannya, dan berjalan keluar. Du Binglan tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Paman Qin, apakah kamu akan keluar? Tepat saat mereka keluar dari kamar dagang Soaring Joy, mereka bertemu Su Xin yang bergegas kembali dari luar. Melihat keduanya, Su Xin segera menyapa mereka. Ya, kami akan mengunjungi seorang teman lama. Qin Haoran tersenyum dan berkata. Begitu simpul di hatinya terlepas, seluruh tubuhnya terasa rileks. Oh, Paman Qin juga punya teman di kota kerajaan. Seru Su Xin, lalu melambaikan tangan ke seorang martial grandmaster di belakangnya, sambil berkata. Li Kun, mengapa kamu tidak menemani Paman Qin dan Bibi? Senang rasanya ada yang menjaga mereka. Dimengerti. Pria parubaya di belakangnya dengan cepat menjawab. Dia sangat menyadari identitas kedua orang ini, orang tua Qin Yi Chen, yang saat ini menjadi orang nomor satu di antara generasi muda dinasti Unicorn Surgawi. Kalau dipikir-pikir, status Qin Haoran saat ini tidak jauh lebih rendah dari Lu Heze. Setelah menikah dengan sang putri, dia mungkin akan duduk di level yang sama. Tanpa Qin Yi Chen, semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan tidak mungkin bisa mengalahkan Du Jiangxiong. Bab 156, Penerimaan Dingin dari Keluarga. Qin Haoran tidak dapat menolak tawaran baik Su Xin, dan memiliki seorang Grandmaster bela diri sebagai pengawal di sisinya juga dapat membuat banyak hal lebih mudah. Meskipun kota kerajaan tampak damai sekarang, sebenarnya ada banyak anak-anak istimewa yang bodoh berlarian di jalanan. Seorang pengawal martial Grandmaster adalah simbol status. Seketika, Qin Haoran menarik napas dalam-dalam dan melangkah di sepanjang jalan menuju daerah terpencil di kota kerajaan. Kediaman keluarga Qin, terletak di antara sekelompok bangunan tidak rata di dataran tinggi di tepi paling utara kota Unicorn Surgawi. Rumah-rumah besar di daerah ini sebagian besar dimiliki oleh keluarga-keluarga tidak penting atau bangsawan yang tumbang. Tentu saja, lingkungan ini masih cukup ramai. Meskipun status mereka tidak tinggi, kebanyakan dari mereka masih di atas orang biasa, sehingga mereka memiliki tingkat kepentingan diri sendiri. Setiap hari, orang-orang ini suka berkumpul bersama, membanggakan diri dan membicarakan masa lalu mereka yang gemilang. Dulu, saat aku bekerja di bawah ketua Lu He, hadiah yang diterima ketua bernilai ratusan atau ribuan koin perak setiap hari. Misalnya, di sebuah kedai kecil sekarang, ada sekelompok orang mengelilingi seorang pria yang mengenakan jubah putih yang agak pudar. Saat ini, dia menunjuk jubah putihnya yang pudar, penuh kebanggaan, lihat ini. Ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh raja saat ini. Lalu sekelompok orang menyatakan ketidakpercayaannya. Diikuti oleh serangkaian argumen. Wajah lelaki itu memerah dan lehernya membengkak. Jika bukan karena kesalahan yang kulakukan saat minum waktu itu. Dia sedang berdebat dengan keras ketika sebuah suara yang dikenalnya terdengar dari belakang. Wu tua. Kamu, bukankah kamu Tuan Muda Qin? Kenapa kamu kembali? Pria parubaya itu berbalik, menunjuk ke arah Qin Haoran. Dia berpikir sejenak, lalu menepuk dahinya dan berseru. Daun-daun yang gugur kembali ke akarnya, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Qin Haoran tersenyum pahit. Sebenarnya, dia merasa sangat bersalah terhadap Wu tua di depannya. Saat itu, jika bukan karena Tuan Wu yang mengantar dia dan istrinya keluar kota, bagaimana mungkin dia bisa tidak menghadiri urusan penting Lu He? Masa lalu membuat seseorang mendesah karena emosi. Qin Haoran merasa bahwa meskipun dia harus bersikap keras kepala, dia harus menyampaikan masalah ini kepada putranya. Dia percaya bahwa dengan status Qin Yi Chen saat ini, tidak akan sulit untuk mengembalikan Tuan Wu ke posisi semula. Saudara Wu, Du Binglan di belakangnya juga membungkuk sedikit ke arah Wu tua. Oh, jadi kamu membawa seluruh keluarga, pasangan muda itu berencana untuk kembali untuk selamanya, ya. Setelah keterkejutan awal, meskipun Wu tua berbau alkohol, dia mengerutkan kening. Karena ingin memperingatkan tentang sesuatu,
akhirnya dia menepuk bahu Qin Haoran dan berkata, jika kamu belum punya tempat tinggal, datanglah ke tempatku. Meskipun tidak besar, ini tempat untuk beristirahat. Perkataannya sebenarnya merupakan peringatan bagi Qin Haoran bahwa kembali ke keluarga Qin mungkin tidak semudah itu. Dia adalah teman sejati, teman seperjuangan. Kami pasti akan datang lagi nanti. Mata Qin Haoran sedikit memerah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Tua, dia menuju ke kediaman keluarga Qin. Sepanjang perjalanan, tidak seorang pun memperhatikannya. Lagi pula, dia sudah tiada selama lebih dari 1 dekade, dan telah terjadi banyak perubahan. Pada saat ini, di depan kediaman keluarga Qin berdiri seorang penjaga yang lesu, bersandar di gerbang utama yang tampak tua, tampak mengantuk. Tidak banyak. Penjaga ini bahkan bukan seorang master bela diri. Berdiri di sini hanya untuk pamer, hanya untuk mempertahankan status mereka. Ini juga menunjukkan bahwa tuan tua keluarga Qin adalah orang yang sangat peduli dengan muka. Namun, jelas saja, penjaga yang lesu ini tidak bisa mengangkat nama baik keluarga Qin. Mengikuti rute dalam ingatannya, Qin Haoran akhirnya tiba di luar kediaman keluarga Qin. Menatap gerbang yang sudah dikenalnya di hadapannya, dia tak dapat menahan perasaan gugup, disertai rasa gembira dan antisipasi untuk kembali ke rumah. Saudaraku, aku Qin Haoran. Mohon beritahu Patriark bahwa Qin Haoran telah kembali. Menekan emosinya yang rumit, di bawah tatapan Du Binglan yang menyemangati, Qin Haoran berjalan mendekati penjaga yang mengantuk itu. Mungkin karena fluktuasi emosinya, suaranya agak bergetar. Qin Haoran. Penjaga itu awalnya memaksa dirinya untuk waspada, lalu menatap orang asing di depannya, matanya menunjukkan kebingungan saat dia bertanya, apa hubunganmu dengan keluarga Qin? Seseorang dari generasi tuan muda sebelumnya pastilah dari generasi yang sama dengan Patriark saat ini. Secara hukum, jika memang ada orang seperti itu, dia seharusnya mengetahuinya. Qin Baihe adalah ayahku. Qin Haoran menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Putra leluhur tua. Setelah mendengar ini, pengawal keluarga Qin segera menegakkan postur tubuhnya yang sebelumnya malas, semua rasa kantuknya hilang. Namun, matanya masih menunjukkan kebingungan. Dia telah menjadi penjaga di keluarga Qin selama beberapa tahun, bagaimana mungkin dia tidak pernah melihat Qin Haoran? Namun jika diperhatikan lebih dekat, orang ini memang memiliki kemiripan dengan Patriark Qin Haomin saat ini. Tunggu di sini, aku akan segera melaporkannya. Penjaga itu tidak berani memastikan identitas Qin Haoran. Dia berkata dengan sopan kepada Qin Haoran dan bersiap untuk masuk dan melapor. Tepat saat itu, terdengar suara omelan dari dalam kediaman keluarga Qin, jangan laporkan. Ayah sedang membicarakan masalah penting dengan tamu terhormat. Usir saja mereka. Akhir-akhir ini, semua jenis orang berani datang dan mengaku sebagai bagian dari keluarga Qin. Keluarga Qin akhirnya bertemu dengan orang penting. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan tokoh penting ini, keluarga Qin pasti akan makmur di masa depan, dan bahkan mungkin melakukan beberapa bisnis besar. Berita ini telah menyebar. Hasilnya, tak sedikit orang datang ke kediaman keluarga Qin yang mengaku sebagai kerabat mereka. Mendengar suara ini, meskipun dia belum melihat orangnya, Qin Haoran segera mengenalinya dan buru-buru memanggil ke arah gerbang, keponakan Qin Yu, aku paman keduamu. Berderit. Begitu kata-kata Qin Haoran terucap, gerbang tua itu terbuka. Seorang pemuda berjubah biru kehijauan, ditemani beberapa pengawal, berjalan keluar dari dalam. Cara berjalan mereka tidak tampak seperti mereka datang untuk menyambut siapapun. Qin Haoran mengerutkan kening, tetapi masih bertanya, keponakan Qin Yu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu sudah tumbuh besar. Bagaimana kabar ayah dan kakak? Berani sekali kau. Keponakan. Siapa keponakanmu? Mendengar perkataan Qin Haoran, pemuda itu mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah, Qin Haoran, aku mengingatmu. Jika bukan karena kau menikahi wanita jalang itu saat itu, bagaimana mungkin keluarga Qin kita bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Aku tidak menyangka kau akan kembali tanpa malu-malu. Apa kau mencoba membuat kakek marah sampai mati? Pemuda ini adalah tuan muda keluarga Qin saat ini, dan juga putra dari kakak laki-laki Qin Haoran, Qin Haomin. Namun, terhadap paman kedua di hadapannya ini, Qin Yu tidak menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Sebaliknya, nadanya penuh dengan penghinaan dan hinaan. Karena hanya dia yang tahu betapa sulitnya mencapai posisinya saat ini sebagai tuan muda keluarga Qin.
Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 157, hal baik datang pada mereka yang menunggu. Sejak Qin Yu dapat mengingatnya, dia samar-samar mengerti bahwa meskipun ayahnya adalah putra tertua dari kakeknya, dia tidak sefavorit paman kedua, Qin Haoran. Mungkin itu karena Qin Haoran lebih memperhatikan para tetua, dan juga memiliki bakat yang bagus, jadi dia selalu dihargai oleh Qin Baihe. Qin Yu juga ingat dengan sangat jelas bahwa jika bukan karena Qin Haoran menyinggung Perdana Menteri dan menikahi seorang wanita yang tidak diketahui dari mana, posisi patriark keluarga Qin saat ini akan menjadi milik Qin Haoran. Oleh karena itu, jauh di dalam hatinya, Qin Yu memiliki rasa jijik terhadap Qin Haoran. Bagaimana dengan apa yang disebut kasih sayang keluarga? Seseorang yang sudah dikeluarkan dari keluarga selama lebih dari 1 dekade hanyalah orang asing baginya, kasih sayang keluarga apa yang bisa dibicarakan? Qin Yu tidak ingin jabatannya dan jabatan ayahnya terpengaruh. Awalnya, setelah akhirnya bertemu dengan seorang saudara, Qin Haoran sangat gembira di dalam hatinya. Ia hendak bergegas ke kediaman keluarga Qin untuk menemui ayahnya yang sudah tua dan memeriksa apakah ia masih dalam keadaan sehat. Namun, kata-kata Qin Yu seperti seember air dingin yang dituangkan di kepalanya, memadamkan antusiasmenya. Terutama setelah mendengar Qin Yu menghina istrinya seperti itu, wajah Qin Haoran langsung menjadi marah. Dia melotot ke arah Qin Yu dan bertanya, "Qin Yu, apakah ini cara seorang keponakan berbicara tentang bibinya? Kamu sudah keterlaluan." Setelah mengatakan ini, Qin Haoran, penuh amarah, berjalan mendekat dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Qin Yu. Demi kembali ke keluarga, agar daun-daun yang gugur kembali ke akarnya, Qin Haoran awalnya berencana untuk menanggung beberapa hinaan. Ia tidak mengira itu akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, ia telah mengecewakan dan menyakiti ayahnya yang sudah tua saat itu. Namun, yang terpenting bagi Qin Haoran adalah istrinya tercinta. Dia bisa saja dihina, tetapi kesalahan apa yang telah diperbuatnya? Dia tidak bisa membiarkan istrinya menerima penghinaan sekecil apapun. Setelah masalah ini disinggung, dia mungkin tidak akan memasuki gerbang keluarga ini. Bagaimanapun, dia tidak pernah memasuki rumah keluarga ini selama lebih dari 1 dekade, jadi bukan berarti dia benar-benar harus masuk. Namun, Qin Haoran agak melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan meremehkan keponakannya dari kota kerajaan. Dia hanya seorang master bela diri, sementara keponakannya Qin Yu, dengan bakat kultivasi yang lumayan, sudah menjadi master bela diri puncak. Tamparan Qin Haoran langsung ditangkap olehnya, dan kemudian lengan Qin Yu yang lain menamparkan balik, sambil mengutuk, "Keluarga Qin kami tidak memiliki seseorang sepertimu. Pergilah." Pada saat ini, Li Kun, penjaga yang diam-diam berdiri di belakang Du Binglan, langsung melesat ke sisi Qin Haoran, dan pada saat yang sama, menepuk bahu Qin Yu. Tampar. Beruntung Li Kun hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini, mengingat Qin Yu adalah keponakan Qin Haoran. Kalau tidak, sebagai seorang martial grandmaster, serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk membuat Qin Yu menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Sialan, lenganku. Meski begitu, Qin Yu, yang hanya seorang master bela diri, setelah menerima serangan telapak tangan ini, bahunya langsung terkilir. Tubuhnya jatuh di depan gerbang utama. Jeritan kesakitan juga keluar dari mulutnya. Seorang grandmaster bela diri puncak. Melihat Li Kun mengambil tindakan, beberapa penjaga yang awalnya mengikuti di belakang Qin Yu segera mengubah ekspresi mereka dan menghentikan langkah mereka ke arahnya. Seorang grandmaster bela diri puncak, bahkan pada level pertama, sudah pasti merupakan seseorang yang harus diperlakukan dengan sopan oleh kekuatan tingkat ketiga seperti keluarga Qin. Di kediaman keluarga Qin, ada juga seorang petugas tamu di tingkat pertama alam Grandmaster bela diri puncak. Bahkan Qin Yu, yang biasanya kurang sopan, akan dengan hormat memanggilnya, "Paman Lu," ketika dia melihat petugas tamu itu. "Ah, cepat, panggil Paman Lu. Seseorang telah memukulku." Qin Yu yang berbaring di tanah sambil memegang bahunya, juga merasakan aura kuat yang terpancar dari Li Kun. Seketika, dia berteriak kesakitan sambil dengan marah memerintahkan para penjaga untuk meminta bantuan.
Penjaga di pintu menatap Qin Yu, ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berpikir akan lebih baik mendengarkan Tuan Muda. Bagaimanapun, patriark keluarga Qin saat ini adalah ayah Qin Yu. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, seorang pria berusia 40-an atau 50-an, mengenakan pakaian ketat dan membawa pisau besar setinggi pria, dengan cepat berjalan keluar dari kediaman keluarga Qin. Ketika melihat Li Kun, pria ini mengerutkan kening. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari orang itu. Dia segera bertanya kepada Qin Yu, yang sedang meratap di tanah. Qin Yu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seorang ahli sekuat itu bisa menimbulkan masalah tanpa alasan? Ini tidak masuk akal. Terlebih lagi, keluarga Qin tidak pernah menyinggung siapapun akhir-akhir ini. Paman Lu, dia mematahkan lenganku dan bersikap sangat sombong di depan keluarga Qin. Cepat beri mereka pelajaran. Qin Yu mengira seorang penyelamat telah tiba dan berteriak sekuat tenaga. Mendengar perkataannya, raut wajah pria ini menjadi agak jelek. Karena samar-samar dia merasa bahwa orang di depannya pasti lebih unggul dalam hal kultivasi. Jika dia bertindak, ini pasti tidak akan berakhir baik. Seketika itu juga dia memegang pisau besarnya, berdiri di depan pintu, wajahnya menampakkan ekspresi tidak yakin. Dia tidak memperhatikan Qin Yu. Keluarga Qin hanyalah keluarga tingkat ketiga, tanpa kekayaan untuk mempekerjakan ahli yang benar-benar kuat. Jika bukan karena beberapa bantuan yang diterimanya dari Qin tua di masa mudanya, dia tidak akan datang ke keluarga Qin. Bahkan di kediaman keluarga Qin, Patriark Qin Haomin memanggilnya sebagai seorang bangsawan. Bagaimana mungkin dia mendengarkan perintah seorang pemuda seperti Qin Yu? Yang terpenting, bahkan demi Patriark tua, menyinggung seorang Grandmaster bela diri puncak dengan latar belakang tidak diketahui bukanlah pilihan yang bijaksana. Di kota kerajaan, ada banyak sekali pasukan. Keluarga Qin mungkin memiliki status di sudut kecil ini, tetapi di luar sudut kecil ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memoles sepatu pasukan besar dan kecil di pusat kota. Teman, bolehkah aku bertanya tentang apa ini? Pria itu menangkupkan tangannya ke arah Li Kun dan bertanya dengan sopan. Li Kun tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah berdiri di belakang Qin Haoran. Perbedaan antara tuan dan hamba jelas. Pemandangan ini disaksikan oleh lelaki yang memegang pisau besar, dan pupil matanya tak dapat menahan diri untuk tidak mengerut. Hanya dari sikap Li Kun terhadap Qin Haoran, banyak hal yang bisa disimpulkan. Sikap para pengawal, petugas tamu, atau kepala alkemis terhadap tuan mereka semuanya berbeda. Seperti sikapnya terhadap Qin Yu, itu adalah sikap seorang petugas tamu. Sementara itu, sikap Li Kun terhadap Qin Haoran menunjukkan bahwa Li Kun hanyalah pengawal orang ini. Seseorang yang bisa memiliki Grandmaster bela diri puncak sebagai penjaga pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Si idiot ini mencoba mendatangkan malapetaka pada keluarga Qin. Dia langsung berpikir bagaimana Qin Yu pasti telah keluar dan menyinggung seseorang, dan ini hanyalah pembalasan. Jika itu benar-benar balas dendam, maka keluarga Qin mungkin tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Bagaimana saya harus menyapa Anda, Tuan? Keringat membasahi pipinya, dia tidak berani bertindak gegabah. Nama saya Qin Haoran, Qin Baihe adalah ayah saya, dan Qin Haomin adalah kakak laki-laki saya. Alasan mengapa penjaga Li mengambil tindakan tadi adalah karena keponakan Qin Yu berbicara tidak sopan dan menghina istri saya tercinta. Saya harap kakak ini dapat membantu saya masuk dan melaporkan hal ini kepada ayah saya. Qin Haoran menghela napas, masih menangkupkan tangannya ke arah pria yang memegang pisau, dan berkata dengan nada tenang. Bab 158, Bencana Keluarga Qin. Sejak Qin Haoran berbicara, nadanya langsung membuat pria yang memegang pisau besar itu terdiam. Nada ini sama sekali tidak terdengar seperti seseorang yang ingin membalas dendam. Setelah Qin Haoran selesai berbicara, dia akhirnya mengerti seluruh situasi. Kau Qin Haoran, kakak dari Patriark, karena telah bersama keluarga Qin selama bertahun-tahun, sebagai pejabat tamu keluarga Qin, dia juga telah mendengar tentang beberapa kejadian masa lalu keluarga. Dia tahu tentang insiden putra kedua keluarga Qin yang diusir dari keluarga lebih dari 1 dekade lalu. Dia tentu tidak menyangka Qin Haoran akan kembali sekarang, dan bahkan membawa seorang penjaga di alam Grandmaster bela diri puncak. Mungkinkah tuan muda yang dibuang ini hidup lebih baik di luar daripada di keluarga Qin? Namun, setelah tatapannya menyapu Qin Haoran dan Du Binglan, dia agak bingung. Tingkat kultivasi mereka berdua sangat rendah. Namun, pakaian mereka cukup sopan.
Meskipun mereka tidak berpakaian mewah dan mewah, pakaian yang mereka kenakan bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga biasa. Dia bukan anggota keluarga Qin, dia tidak layak memasuki gerbang keluarga Qin. Sebelum pria ini bisa menjawab, Qin Yu yang tergeletak di tanah mulai berteriak, membuat alisnya berkerut dalam. Bahkan dia, orang luar, dapat melihat bahwa kembalinya Qin Haoran untuk berhubungan kembali dengan keluarganya pasti akan menguntungkan keluarga Qin. Namun Qin Yu, anggota keluarga Qin, masih mendorongnya menjauh. Qin Yu, apakah kau sudah melakukannya secara membabi buta? Bawa dia masuk. Pria yang memegang pisau itu memerintahkan para pengawal keluarga Qin yang ada di dekatnya, dan mereka pun menggendong Qin Yu yang masih memberontak ke dalam kediaman keluarga Qin. Paman Lu, Anda tidak bisa membiarkannya masuk, suara Qin Yu masih bergema. Ikutlah denganku, saudara Haomin masih menerima tamu. Pria yang memegang pisau itu melembutkan nadanya dan berkata kepada Qin Haoran. Hati Qin Haoran hancur oleh sikap keponakannya, dan dia memutuskan bahwa setelah melihat kakak laki-lakinya dan ayahnya yang tua, dia akan meninggalkan keluarga Qin. Mungkin, aku seharusnya tidak kembali. Namun, pada saat ini, situasi di aula utama kediaman keluarga Qin cukup genting. Patriark keluarga Qin saat ini, Qin Haomin, dengan rendah hati berusaha menyenangkan seorang pria berpakaian mewah yang jelas-jelas memiliki status luar biasa. Namun, pria berpakaian mewah ini tidak peduli dengan sanjungannya, bahkan meremehkannya. Bahkan dua penjaga yang berdiri di belakang pria berpakaian mewah itu memandang Qin Haomin dengan jijik, jelas merasa lebih unggul. Untuk sebidang tanah milik keluarga Qinmu itu, aku menawarkan 1000 koin perak, yang sudah cukup bagus. Sebaiknya kau segera mengeluarkan surat tanahnya. Pria berpakaian mewah itu sudah tidak sabar. Wajah Qin Haomin dipenuhi dengan senyum pahit. Dia mengira mereka benar-benar telah mendapatkan dukungan dari orang penting, tetapi ternyata itu karena sebidang tanah milik keluarga Qin. Itu bukanlah sebidang tanah yang bagus, tetapi penuh dengan Withered Frost Grass. Dulu, tanah itu tidak akan bernilai banyak. Anehnya, aliansi bisnis unicorn surgawi keluarga kerajaan tiba-tiba ingin membeli semua tanah yang memiliki rumput embun beku layu. Pria berpakaian mewah ini sebenarnya hanya ingin mendapatkan sebidang tanah ini dari keluarga Qin. Pertama, untuk menjilat aliansi bisnis unicorn surgawi, dan kedua, untuk mendapatkan keuntungan besar. Tapi, mendengar nada bicaranya yang jelas-jelas tidak sabar, Qin Haomin menyeka keringatnya, wajahnya menunjukkan sedikit perlawanan. Dia sebenarnya pernah mendengar tentang aliansi bisnis unicorn surgawi yang membeli tanah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengundang seekor serigala ke rumahnya. Sekarang, sepertinya mereka hampir tidak bisa lepas dari nasib dirampok. Tuanku adalah kesayangan di hadapan yang mulia. Menginginkan tanahmu sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu terima kasih. Salah seorang pengawal di belakang lelaki berpakaian mewah itu langsung menegur tanpa meninggalkan sedikitpun muka di hadapannya. Memikirkan identitas pria berpakaian mewah ini, wajah Qin Haomin menjadi pucat. Karena tidak punya pilihan lain, dia pergi menemui ayahnya. Meskipun Qin Baihe telah mengundurkan diri, dia masih berharap untuk melihat keluarga melangkah maju dalam hidupnya. Jika tidak, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhurnya. Qin Baihe tentu saja memahami situasi di luar. Dia sangat bersyukur sekarang karena bisa memperoleh sebidang tanah ini dengan biaya yang sangat kecil. Dia sekarang berpikir tentang cara memaksimalkan manfaat dengan menggunakan tanah ini. Apa, mereka ingin membeli tanahku hanya dengan 1000 koin perak? Meskipun tuan tua sudah tua, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qin Haomin, dia langsung marah. Dengan emosinya yang meledak-ledak, dia tidak memedulikan apapun lagi dan bergegas menuju aula utama. Karena sifat pemarah inilah dia mengusir Qin Haoran dari keluarga saat itu. Orang tua bodoh, apakah kamu sudah bosan hidup? Saat Qin Haoran mendekati aula utama, dia mendengar kutukan marah dari dalam, diikuti oleh suara kursi dan porselen yang dihancurkan. Segera dia mempercepat langkahnya dan mendorong pintu aula utama. Di dalam, Qin Haomin telah ditendang ke satu sisi, wajahnya pucat, tidak bisa bangun. Lelaki berpakaian mewah itu memiliki noda air di sekujur tubuhnya, dan kedua pengawalnya hendak menaklukkan partiah tua, Qin Baihe. Berhenti. Melihat mereka hendak menyerang ayahnya, Qin Haoran tidak peduli lagi dan melangkah maju. Li Kun memperhatikan pakaian laki-laki itu yang berpakaian mewah, mengernyit sedikit, namun tetap mengikutinya dari dekat.
Masuknya sekelompok orang secara tiba-tiba membuat kedua penjaga berhenti dan melihat ke arah Qin Haoran dan kelompoknya saat mereka mendekat. Bunuh tua itu untukku. Pria berpakaian mewah itu meraung marah. Dia tidak menyangka Qin Baihe berani melemparkan teh padanya. Akan tetapi, Li Kun dan orang yang memegang pisau itu menghadang kedua pengawalnya, dan mereka berempat pun berdiri dalam posisi saling berhadapan. Qin Haoran hanya melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian mewah itu, lalu datang bersama Du Binglan ke sisi ayahnya. Apakah kamu Haoran? Qin Baihe mengamatinya dengan saksama beberapa saat sebelum berbicara. Ya, putramu ada di sini. Qin Haoran menundukkan kepalanya dan berlutut di hadapan ayahnya yang tua, air matanya tak terkendali. Kau sudah kembali. Mata Qin Baihe jelas menunjukkan kegembiraan, tetapi saat berikutnya, dia menahan kegembiraan ini dan berteriak dengan marah. Kau punya wajah untuk kembali, tahukah kau? Itu salah putramu. Tubuh Qin Haoran sedikit gemetar. Pada akhirnya, tangan terangkat ayah tua itu tidak turun. Bagaimanapun, ini adalah putra kedua, darah dagingnya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu betapa dia menyesali keputusannya saat itu. Pada saat yang sama, dia membenci Qin Haoran karena tidak pernah kembali menemuinya sekalipun. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 1 dekade. Alasan utama Qin Baihe mengundurkan diri dari jabatan patriark begitu cepat adalah karena siksaan dalam hatinya, yang membuatnya terlalu tidak nyaman untuk menjalankan keluarga. Sekarang setelah putranya kembali, tentu saja dia lebih gembira daripada kesal. Di sisi lain, Qin Haomin ditopang oleh 2 pengawal keluarga Qin, nyaris tak mampu berdiri. Melihat kakak kedua Qin Haoran, wajahnya berubah lagi, ekspresinya menjadi tidak yakin. Tentu saja dia tidak akan menyambut kakak kedua, yang merupakan anak kesayangan ayahnya sejak kecil. Bagus, 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 kerja bagus, keluarga Qin, kerja bagus, Qin Haomin, tunggu saja dan lihat. Melihat kedua pengawalnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Li Kun dan pria yang memegang pisau, pria berpakaian mewah itu gemetar karena marah, meninggalkan kata-kata kasar ini, dan pergi bersama kedua pengawalnya. Tentu saja ini tidak berarti dia akan membiarkan keluarga Qin begitu saja. Bab 159, ya, karena dia. Qin Haomin sangat jelas tentang identitas pria berpakaian mewah ini. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Kalau saja tidak ada pengawal yang menolongnya, dia pasti sudah hampir terjatuh ke tanah. Lelaki berpakaian mewah itu benar, dia memang merupakan kesayangan di hadapan raja saat ini, memegang kekuasaan besar dalam dinasti. Bahkan para leluhur keluarga tingkat pertama di kota kerajaan harus memperlakukannya dengan hormat. Bagaimana mungkin keluarga Qin yang kecil bisa bertahan hidup setelah menyinggung perasaannya? Ayah, kau terlalu bodoh. Teriak Qin Haomin, tidak menunjukkan ketenangan yang diharapkan dari seorang kepala keluarga. Diam, kalau saja dia tidak berteriak, itu akan baik-baik saja, tetapi teriakannya membuat Qin Baihe semakin marah. Di dunia ini, apakah ada orang yang benar-benar mulia? Setiap orang didorong oleh keuntungan dengan satu atau lain cara. Tanpa keuntungan, bagaimana mungkin seseorang dengan status seperti itu bisa datang ke keluarga Qin kita? Ayah, apakah terjadi sesuatu? Setelah dibantu berdiri, Qin Haoran bertanya dengan bingung. Tampaknya keluarga Qin tengah menghadapi semacam dilema. Meskipun kakak laki-laki dan keponakannya bersikap dingin terhadapnya, bahkan ingin mengusirnya, setelah melihat ayahnya, Qin Haoran merasa bahwa jika keluarga Qin dalam masalah, dia harus membantu menyelesaikannya. Panggil Yi Chen untuk datang memberi penghormatan kepada kakeknya. Seolah telah memutuskan sesuatu, Qin Haoran memerintahkan Li Kun di sampingnya. Ya, Li Kun menjawab dan pergi tanpa sepatah kata pun. Siapa yang kau panggil? Qin Baihe sepertinya tidak mendengar dengan jelas. Cucumu. Qin Haoran menjawab. Oh. Qin Baihe tidak terlalu memikirkannya, hanya melirik Du Binglan di belakangnya dan berkata dengan sedikit emosi, kalau dipikir-pikir, cucu kecilku seharusnya sudah hampir berusia 17 tahun sekarang, kan? Dia ingat Du Binglan sedang saat itu. Ya, di hadapan ayahnya yang tua, Qin Haoran bersikap hormat. Huff. Sementara itu, Qin Haomin di sisi lain mendengus dingin, mengira Qin Haoran telah kembali untuk bersaing dengannya demi posisi patriark keluarga Qin. Namun, setelah ditatap tajam oleh Qin Baihe, dia membuka mulutnya dengan malu tetapi tidak berani berbuat banyak di depan ayahnya. Patriark tua, orang itu tadi, kultivasinya di atasku.
Pria yang memegang pisau mengingatkan Qin Baihe. Benarkah? Qin Baihe awalnya menanggapi dengan santai, tetapi sesaat kemudian, dia menatap pria yang memegang pisau itu dengan kaget, tiba-tiba bingung. Maksudmu, orang yang di bawah Haoran tadi memiliki kultivasi di atas level pertama alam martial Grandmaster Puncak. Akhirnya, kalimat ini membuat Qin Haomin mulai menanggapi kakak kedua dengan serius. Mungkinkah kakak kedua menjadi lebih baik setelah dikeluarkan dari keluarga? Wajah Qin Haomin penuh dengan keraguan. Meskipun kakak kedua cerdas, bakat seni bela diri miliknya tidak sebaik bakatnya sendiri. Ya, setelah mendapat konfirmasi dari pria yang memegang pisau, Qin Baihe menatap Qin Haoran, mulutnya terbuka dan tertutup, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, Haoran, orang itu adalah... Itu salah satu bawahan cucu kecilmu. Menyebutkan putranya, wajah Qin Haoran penuh dengan kebanggaan, dan dia menghibur ayahnya yang tua, Ayah, jangan khawatir. Cucumu jauh lebih menjanjikan daripada putramu. Menjanjikan. Qin Baihe ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara gerbang utama rusak datang dari pintu masuk. Lalu datanglah serangkaian kutukan. Beritahu Qin Haomin dan orang tua bodoh itu untuk datang ke sini dan mati. Itu suara laki-laki yang berpakaian mewah. Mendengar suara ini, kaki Qin Haomin lemas, dan dia terjatuh, berulang kali berkata, sudah berakhir, keluarga Qin sudah tamat. Namun Qin Haoran menemani ayahnya keluar dari aula. Di sisi lain, Qin Yichen baru saja kembali setelah memberikan beberapa petunjuk kepada Lin Miaohan dan dua wanita lainnya di Royal City Alchemy Guild. Dia bahkan belum duduk ketika Li Kun tiba. Kamu bilang ayahku ingin aku pergi memberi penghormatan kepada kakekku. Nada bicara Qin Yichen menunjukkan kebingungan. Terakhir kali dia bertanya, baik ayah maupun ibunya tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepadanya tentang hal itu. Iya, Li Kun menjelaskan secara singkat situasi di kediaman keluarga Qin. Ayah dalam bahaya. Mata Qin Yichen menyipit, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Dia menginjak angin dan menghilang dalam sekejap mata. Cepat sekali, tidak heran bahkan orang seperti Du Jiangxiong tidak sebanding dengannya, Li Kun benar-benar terkejut. Segera, setelah bereaksi, dia juga bergegas menuju kediaman keluarga Qin. Di pintu masuk kediaman keluarga Qin, kerumunan telah berkumpul. Sebagian besar menunjuk dan memberi komentar dari pinggir lapangan. Qin Haomin ini hanya melamun, benar-benar percaya ada yang namanya makan siang gratis jatuh dari langit. Mengapa seseorang yang tidak ada hubungannya peduli padamu? Sekarang, dia telah menyeret seluruh keluarganya ke bawah. Diskusi pun muncul. Tampaknya mereka mengetahui sesuatu tentang masalah ini. Rupanya Qin Haomin orangnya sombong sekali, dan berita tentang masalah ini sengaja disebarkan olehnya. Sekarang, hal itu telah menjadi lelucon di mulut orang-orang dan bencana bagi keluarga Qin. Di dalam, pria berpakaian mewah itu masih mengumpat. Di sampingnya ada tim penjaga berbaju besi. Mereka adalah pasukan elit kota kerajaan. Fakta bahwa ia dapat memobilisasi mereka menunjukkan statusnya. Dengan pasukan elit ini, pria berpakaian mewah tentu saja memiliki kepercayaan diri. Orang tua bodoh, apakah kau akan menyerahkan surat tanah itu atau tidak? Pria berpakaian mewah itu menunjuk hidung Qin Baihe dan mengumpat, air liurnya berhamburan kemana-mana. Sama sekali tidak. Qin Baihe gemetar karena marah dan meraung, bahkan jika aku memberikannya kepada aliansi bisnis unicorn surgawi secara gratis, aku tidak akan pernah memberikannya kepada orang sepertimu. Temperamen marah sang master tua belum berubah bahkan sampai saat ini. Orang tua bodoh, apakah kau pikir orang hebat ini tidak berani membunuhmu? Pria berpakaian mewah itu mengancam dengan nada dingin, lalu memerintahkan pasukan elit di belakangnya. Keluar dan hancurkan semuanya. Beraninya kau. Qin Haoran tentu saja tidak bisa tinggal diam dan melihat mereka menghancurkan keluarga Qin. Siapa kau? Pria berpakaian mewah itu sama sekali tidak menanggapinya dengan serius dan melanjutkan, hancurkan. Hancurkan semuanya sampai orang tua tolol ini menyerahkan surat tanahnya. Dia sekarang berencana merampok mereka secara terbuka. Kamu akan menyesali tindakanmu hari ini. Melihat pasukan elit itu menghancurkan pintu, jendela, dan hamparan bunga, Qin Haoran mengepalkan tinjunya. Ia merasa seharusnya ia mendengarkan nasihat putranya dan berusaha lebih giat berlatih bela diri. Jika tidak, dalam situasi seperti ini, ia benar-benar tidak berdaya. Kau, membuat orang hebat ini menyesal. Kau pikir kau siapa? Pria berpakaian mewah itu tertawa seolah mendengar lelucon terbesar di dunia.
Para pengawal dan pasukan elitnya ikut tertawa bersamanya. Begitukah? Suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melintas di pintu masuk, dan seorang pemuda muncul di depan Qin Haoran. Melihat pemuda ini, Qin Haoran langsung rileks. Pendatang baru itu, tentu saja, Qin Yichen. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Qin Yichen bertanya dengan cemas. Orang tuanya adalah orang terpenting baginya di dunia ini. Ia sama sekali tidak ingin merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintainya lagi. Bab 160, Kelahiran sosok paling kuat dinasti Unicorn Surgawi. Setelah mengetahui bahwa Qin Haoran tidak terluka, Qin Yichen berbalik menghadap pria berpakaian mewah itu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat wajahnya dengan jelas. Hah, dia terlihat agak familiar. Aku bertanya-tanya di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa suara terdengar dari kerumunan penonton di luar. Begitu pula yang dipikirkan oleh pria berpakaian mewah itu. Qin Yichen benar-benar terlihat sangat familiar. Tetapi saat itu, dia tidak dapat mengingat dengan pasti di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Katakan pada mereka untuk berhenti. Qin Yichen berbicara kepada pria berpakaian mewah itu dengan nada memerintah, hampir kata demi kata. Kalau saja dia tidak tahu bahwa pasukan elit itu tidak bersalah, dengan emosinya saat itu, dia pasti sudah memulai pembantaian. Tetapi sekarang, dengan semakin dekatnya pernikahan, dia tidak ingin membunuh siapapun. Benar sekali, dia adalah Qin Yichen. Sementara lelaki berpakaian mewah itu masih berpikir, seseorang di luar hampir berteriak. Ya ampun, itu dia, itu benar-benar dia. Tak lama kemudian terdengar longsoran suara-suara riuh. Qin Yichen, semua orang di dinasti Unicorn Surgawi, dan bahkan orang-orang dari dinasti lain, tahu apa yang diwakili oleh nama ini. Seorang jenius di dunia alkimia, seorang jenius di dao seni bela diri. Orang-orang seperti Zhou Tianwei dari keluarga Zhou, Guildmaster Gu Ye dari Royal City Alchemy Guild, semuanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Terlebih lagi, dia sekarang akan menikahi putri Lu Linghan. Qin Yichen, pupil mata pria berpakaian mewah itu membesar tajam. Akhirnya, bayangan pemuda di hadapannya tumpang tindih dengan orang yang dilihatnya di arena hari itu. Dia membuka mulutnya, tetapi ternyata dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan. Sialan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Dia adalah dewa ganas yang bahkan berani membunuh Du Jiangxiong. Siapa aku jika dibandingkan dengannya? Seperti yang dikatakan Qin Haoran, dia akan benar-benar menyesalinya. Ini adalah kediaman keluarga Qin. Hari itu, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua memiliki hubungan apapun. Lagi pula, jika keluarga Qin benar-benar memiliki hubungan dengan Qin Yichen, tidak mungkin berada dalam kondisi yang begitu buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Yichen berasal dari keluarganya. Pria berpakaian mewah itu merasa ingin menangis. Dunia ini terlalu menakutkan. Datang ke sudut acak untuk menggertak seseorang, dia benar-benar bertemu dengan dewa yang paling menakutkan dan disegani di negara ini. Sekarang, dia hanya ingin pulang ke ibunya. Ini, Qin Baihe, di samping Qin Haoran, tentu saja juga tercengang. Ini bukan sekadar kebingungan biasa. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya, sosok ajaib yang banyak dibicarakan di kota kerajaan sebenarnya adalah cucunya. Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami perasaannya saat ini. Itu sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini jauh lebih menggerahkan daripada mendapat rejeki nomplok atau ditabrak gunung emas. Untuk waktu yang sangat lama, sang guru tua tidak dapat memikirkan apapun. Pikirannya benar-benar kosong. Tentu saja, bukan hanya dia yang tercengang. Bahkan Qin Haomin, yang diam-diam mengintip dari jendela aula utama, juga tercengang. Yichen, Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Haomin akhirnya ingat bahwa orang yang dipanggil kakak kedua saat itu memang bernama Qin Yichen. Ini, bagaimana ini mungkin? Gumamnya, tidak dapat memahami betapapun kerasnya dia mencoba. Bagaimana Qin Haoran berhasil membesarkan seorang putra yang mengerikan. Sungguh menggelikan bahwa dia mengira pihak lain telah kembali untuk bersaing dengannya demi posisi patriark keluarga Qin. Dia tahu bahwa setelah Qin Yichen membunuh Du Jiangxiong, keluarga Du juga hancur total dalam semalam. Lelucon apa ini? Mengapa seseorang sekaliber itu tertarik pada keluarga Qin yang bobrok? Dia pingsan lagi. Dia telah berpikir setiap hari tentang bagaimana cara menjilat para bangsawan itu,
tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia telah menyingkirkan seorang tokoh besar yang hampir dapat disejajarkan dengan raja. Tampar, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Bahkan dia tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan kebodohannya sendiri. Mungkin, setelah hari ini, keluarga Qin akan melambung menuju kemakmuran karena ini, tetapi dia, Qin Haomin, ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Apa? Kau ingin terus menghancurkannya? Melihat pria berpakaian mewah itu menatapnya kosong, suara Qin Yichen menjadi lebih dingin, bercampur dengan beberapa energi spiritual, memengaruhi pikirannya. Berhenti, berhenti. Pria berpakaian mewah itu gemetar dan akhirnya sadar kembali. Orang-orang di luar, ketika melihatnya, penuh dengan kekaguman. Bagaimanapun, ini adalah orang yang berani menghancurkan kediaman keluarga dewa pembunuh Qin Yichen. Di seluruh negeri, sama sekali tidak akan ada orang kedua seperti dia. Namun, pahlawan ini tampaknya kehilangan keberaniannya, dan berbaring tanpa rasa hormat. Seketika, bau kotoran dan urin menyebar. Usir dia. Qin Yichen bahkan tidak tertarik untuk menghadapinya secara pribadi. Dengan sepatah kata, Li Kun, yang berada di sampingnya, menyeret pria berpakaian mewah itu, yang seperti mayat hidup, dan melemparkannya langsung ke jalan. Selama ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Ketika pasukan elit itu kembali dan melihat situasi, wajah mereka satu persatu menjadi pucat. Katakan padanya untuk datang dan meminta maaf secara langsung besok. Qin Yichen tidak mempersulit pasukan elit ini. Setelah memberikan hukuman ringan, dia membubarkan mereka. Qin Haoran dan Du Binglan sangat puas dengan putra mereka, yang begitu mengesankan di dunia ini. Wajah mereka berdua penuh dengan senyuman. Tidak ada yang bisa membuat orang tua lebih bangga daripada ini. Cepatlah kemari, beri penghormatan pada kakekmu. Melihat pasukan elit sudah mundur, Qin Haoran memberi isyarat pada Qin Yichen. Cucu Yichen memberi hormat kepada kakek. Qin Yichen langsung membungkuk kepada Qin Baihe, tanpa berpura-pura memiliki status. Dengan membungkukkan badan itu, terdengar lagi seruan-seruan di luar. Apakah Qin Yichen ada hubungannya dengan kediaman keluarga Qin adalah satu hal, apakah dia mengakuinya adalah hal lain. Sekarang, secara alami menunjukkan bahwa Qin Yichen telah mengakuinya. Mereka yang tadi mengejek kediaman keluarga Qin, satu persatu, menyelinap pergi. Kediaman keluarga Qin tidak lagi sama seperti kemarin. Sekarang, di antara 4 keluarga besar di kota kerajaan, hanya ada satu lowongan. Tampaknya tidak ada keluarga yang berani bersaing dengan keluarga Qin untuk posisi ini sekarang. Bahkan jika keluarga Qin tidak mau, mereka akan diangkat oleh orang lain. Dengan busur Qin Yichen, Qin Baihe akhirnya terbangun dari linglungnya. Bagus, anak baik. Bangun, cepat bangun. Sang patriark tua tampak agak bingung. Baru setelah membantu Qin Yichen berdiri, dia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Cepat, masuk dan duduklah. Qin Baihe awalnya ingin memimpin Qin Yichen dan yang lainnya ke aula utama, tetapi dia mendapati bahwa aula itu telah hancur berkeping-keping, bahkan tidak ada satupun meja atau kursi yang utuh. Melirik Qin Haomin yang tergeletak di tanah dengan mata tak bernyawa, dia mendesah, sungguh mengecewakan. Kakek, bagaimana kalau kita tinggal di tempatku selama beberapa hari, dan kembali setelah tempat ini dibersihkan? Qin Yichen juga mengerutkan kening, lalu menyarankan. Dengan statusnya saat ini, rumah macam apa yang tidak bisa ia miliki? Tentu saja, semua ini dilakukannya untuk membahagiakan para tetua.